Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini berjudul Domba ataukah Kambing. Ayat nats kita terambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 37 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 44. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Pada hari terakhir, Tuhan Yesus akan mengadakan pemisahan antara kambing dan domba. Kelompok domba mendapatkan kejutan dengan pujian Yesus sebagai kelompok yang diberkati Tuhan karena kehidupan mereka yang telah memberkati banyak orang. Sementara itu, kelompok kambing akan tercampak ke dalam api yang kekal. Kelompok kedua mengajukan protes karena merasa diri telah memberikan yang terbaik dalam melayani Dia. Namun Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untukku. Dalam terjemahan salah satu Alkitab bahasa Inggris, istilah yang paling hina dituliskan who was being overlooked or ignored. Artinya, orang-orang yang terabaikan, yang hanya dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Kita melihat di sini ada dua konsep pelayanan yang ditelanjangi oleh Tuhan Yesus melalui pernyataannya tersebut. Kelompok pertama yang memiliki ketulusan hati untuk menjadikan kehidupan mereka memiliki arti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata tanpa mereka sadari, sikap hati dan perbuatan mereka ini menjadi the best way di dalam melayani Dia. Sementara kelompok kedua yang terlalu percaya diri akan kredibilitas pelayanan mereka mengajukan argumen. Kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, dan sakit, dan kami tidak melayani engkau? Kelompok kedua ini merasa diri telah berbuat banyak bagi Tuhan, dan ternyata mereka kedapatan tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang sangat memukul dan menyedihkan hati jika di akhir zaman kita berada di kelompok kambing? Lalu, bagaimanakah agar kita kedapatan berada dalam kelompok domba? Satu hal yang harus kita pahami, bahwa ada banyak hal yang dapat membuat seluruh pelayanan kita yang hebat tidak diperhitungkan Tuhan, yaitu ketika kesombongan, ketidaktulusan, dan motivasi yang salah bersembunyi di balik segala aktivitas pelayanan kita. Tuhan Yesus menanamkan sebuah prinsip yang sangat penting ketika Dia berkata,
Segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu melakukannya untuk Aku. Tuhan Yesus adalah satu-satunya alasan utama di dalam seluruh pelayanan yang kita lakukan. Apapun di luar itu tidak akan memperkenankan hatinya. Dengan demikian, banyak orang akan terlihat melayani Tuhan. Namun, siapakah yang akan didapatinya berhak berada dalam barisan domba? Itulah tanggung jawab utama kita sebagai pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum semuanya terlanjur, kita evaluasi diri dan pelayanan kita. Jika kita masih berorientasi kepada diri sendiri, segeralah bertobat. Sebab kalau tidak, segala sesuatu yang sudah kita lakukan, di mana kita merasa sudah melakukannya untuk Tuhan, akan sia-sia, karena Tuhan tidak akan menerimanya. Bangunlah kerajaannya, dan bukan kerajaan kita. Sehebat apapun pelayanan yang kita lakukan, jika motivasi dan orientasinya pada diri sendiri, semuanya itu tidak akan berguna. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kepekaan dan kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan yang Engkau maksudkan, sehingga apa yang kami lakukan untuk Engkau tidak akan menjadi sia-sia. Tapi biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami ini Engkau dapati Tuhan, menjadi domba-domba Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami malam hari ini tanpa terkecuali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam sehati.